Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Sistem Perhitungan Biaya Berdasarkan Proses atau Proses Costing. Nah, di sini saya akan menjelaskan PPT kami yang berjudul Sistem Perhitungan Biaya Berdasarkan Proses Costing. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dasar proses costing. Oke. Jadi, proses costing itu adalah metode akuntansi biaya produksi yang mengakumulasi biaya berdasarkan proses atau departemen yang digunakan untuk produk homogen yang diproduksikan secara kontinu dan massal. Di konsep-konsep ini dia ada karakteristik utama seperti produksi. Yang pertama seperti produksi bersifat homogen dan standar. Kedua, biaya diakumulasi per departemen proses. Dan yang ketiga, biaya per unit sama dengan total biaya bagi unit ekuivalen. Dan yang keempat, produksi berlangsung secara kontinu dan massal. Dan di sini kita akan masuk ke definisi proses costing. Bagaimana metode costing itu? Yaitu metode akuntansi biaya yang dimana biaya produksi diakumulasi per departemen atau proses. Biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya periode dengan total unit ekuivalen yang dihasilkan selama periode tersebut. Dan kita masuk ke perbedaan dengan job order costing. Dia ada perbedaannya seperti proses costing produk homogen atau standar. Per departemennya cocok untuk memfakur massal. Job order costing produk heterogen atau konsuminasi. Biaya pesanan cocok untuk produksi berdasarkan peminat khusus. Dia menargetkan sebuah pasar yang dimana pasar itu menyediakan heterogen atau konsumiasi. Nah, kita sekarang masuk ke aliran biaya dalam proses costing. Sebelum kita mengenal aliran biaya, itu ada proses-prosesnya. Yang pertama ada aliran antar departemen. Gimana sih aliran antar departemen itu? Itu seperti produk diproses di departemen A, lalu ditransfer ke departemen B disertai transfer in cost. Biaya ini mencerminkan seluruh biaya yang telah dikumulasi di A dan menjadi beban masuk di departemen B pada periode berjalan. Terus kita masuk ke jurnal pencatatannya. Seperti apa sih jurnal pencatatannya? Itu seperti pembelian bahan baku itu wajib catat, seperti BDP departemen A, persediaan bahan bakunya, transfer antara departemen yang harus jelas, harus ada kwitansi, dan BDP departemen B, BDP departemen A, seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke konsep unit ekuivalen. Seperti apa sih unit ekuivalen? Definisi dan rumus unit ekuivalen. Unit ekuivalen adalah satuan ukur yang digunakan untuk mengukur progres penyelesaian produk yang belum selesai atau barang dalam proses atau BDP dalam suatu periode akuntansi. Dimana sih rumus unit ekuivalen? Itu berumus seperti unit ekuivalen sama dengan unit selesai tambah unit BDP akhir kali persentase penyelesaian. Contohnya jika 900 unit selesai dan 300 unit BDP akhir dengan penyelesaian 60%, maka unit ekuivalen sama dengan 900 tambah 300 kali 60% sama dengan 1.080 UE. Seperti itu cara menghitung unit ekuivalen. Sekarang kita masuk ke perbedaan persentase penyelesaian. Bahan baku sama dengan umumnya dimasukkan 100% di awal proses, sehingga persentase penyelesaian bahan baku unit BDP akhirnya seringkali 100%. Biaya konversi atau tenaga kerja tambah overhead diakumulasi secara bertahap sepanjang proses produksi, sehingga persentase penyelesaiannya mencerminkan seberapa jauh proses yang telah berjalan, misalnya 40% atau 60%.
Dan perbedaan ini penting karena menghasilkan jumlah unit ekuivalen yang berbeda, unit bahan baku dan biaya konversi. Sekarang kita masuk ke metode rata-rata tertimbang unit ekuivalen. Pada bahan baku, unit selesai dan ditransfer, yaitu ada 900 unit. BDP akhir yaitu ada 300 unit kali 100% sama dengan 300 UA. Unit ekuivalen bahan baku 900 tambah 300 kali 100% sama dengan 1200 UA. Itu cara mencari bahan baku. Sekarang kita masuk ke biaya konversi. Unit selesai dan ditransfer yaitu ada 900 unit BDP dan BDP akhir yaitu ada 300 unit kali 60%. 60% sama dengan 180 UA. Unit ekuivalen konversi itu ada 900 tambah 300 kali 60% sama dengan 1800 UA. Slide ke-9 adalah tentang metode FIFO biaya per unit dan distribusi. Pada slide ini akan dijelaskan cara menghitung biaya yang menggunakan metode FIFO atau First is Fourth Out. Dalam metode ini, kita akan belajar tentang biaya periode sebelumnya dipisahkan dari biaya yang terjadi pada periode sekarang. Pertama nih, dihitung biaya per unit ekuivalen biaya bahan baku sebesar 10.000 per unit. Sedangkan biaya konversi seharga sebesar 7.200 per unit. Setelah itu, biaya distribusi ketiga bagiannya itu adalah barang dalam proses atau BPD awal, unit yang selesai diproduksi, dan BPD akhirnya. Hasilnya, grafik hasilnya adalah total biaya yang dipindahkan ke produk selesai adalah Rp16.104, sedangkan biaya BPD akhirnya sebesar Rp4.296. Total biaya produksi keseluruhannya adalah Rp20.400. Grafik di sebelah kanan menunjukkan bahwa biaya terbesar terdapat pada unit yang telah selesai diproduksi karena sebagian besar biaya dialokasikan ke produk yang sudah selesai. Oke, kita lanjut ke slide 10. Perbandingan metode. Slide ini membandingkan metode rata-rata ketimbang dengan metode FIFO. Metode rata-rata tertimbang menggabungkan biaya metode sebelumnya dan periode sekarang, sehingga perhitungan lebih sederhana, namun metode ini kurang menunjukkan kinerja produksi pada periode yang berjalan. Sementara itu, metode FIFO memisahkan biaya periode sebelumnya dan periode sekarang. Karena itu hasil perhitungan lebih akurat untuk menilai kinerja setiap departemen produksi, terutama ketika harga bahan baku mengalami perubahan atau inflasi. Jika perusahaan ingin memperoleh informasi biaya yang lebih akurat, metode FIFO lebih yang disarankan. Oke, jadi slide yang ke-11 adalah kesimpulan dari PPT kami. Sebagai kesimpulan, proses scouting sangat penting bagi perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk secara massal dan seragam. Ketepalan perhitungan biaya sangat bergantung pada penentuan tingkat penyelesaian barang dalam proses atau BPD, serta pemilihan metode yang digunakan. Metode FIFO lebih cocok digunakan untuk evaluasi kinerja karena mampu memisahkan biaya lama dan biaya baru, sehingga hasilnya lebih objektif. Sedangkan metode rata-rata tertimbang lebih sederhana dan mudah digunakan untuk pelaporan umum. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk menggunakan sistem teritoritas agar pencatatan biaya lebih cepat, efisien, menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semua.